بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وفي الشرح الصدر استدعاء. Alhamdulillah, hari ini kita masuk pada ayat 49 dari surat Al-Baqarah. Pada ayat sebelumnya, pada ayat 40 dan 47 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala bercerita mengenai nikmat Bani Israel. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Apa nikmat itu? Ayat 49 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al 'adzab. Dan ingatlah saat kami menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya, di mana mereka itu yasumunakum su'al 'adzab, menimpakan azab yang pedih. Apakah ada azab yang tidak pedih, ada azab yang tidak jelek? Sebenarnya ya, sebagaimana Nabi SAW beliau bersabda, as-safar qit'anul azab. Perjalanan itu sebenarnya sepotong dari siksaan. Jadi ada memang dalam hidup kita merasa tersiksa, itu bisa terjadi. Tetapi apabila yang terjadi pada Bani Israel gitu ya, bukan sesuatu yang dirasa azab, memang benar-benar azab yang luar biasa. Apa azabnya? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian hidup. Tidak ada suatu azab yang bisa menyaingi gitu ya, kehilangan jiwa. Kalau kehilangan harta mungkin bisa kembali, sakit bisa sembuh, tapi kalau kehilangan nyawa, ya nyawa tidak ternilai ya. Tetapi membahas Bani Israel itu tidak bisa dilepaskan dari membahas mengenai Nabi Musa, mengenai Fir'aun. Jadi tiga hal ini mesti bersamaan. Bani Israel, Nabi Musa, Fir'aun, pasti bersamaan. Tidak, Nabi Musa tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada Fir'aun dan Bani Israel. Dan begitu juga dengan Fir'aun. Fir'aun diceritakan karena dia berhadapan dengan Bani Israel. Baik. Kita lihat pada surat Al-Qasas ayat 4. Inna fir'auna 'ala fil ardi. Fir'aun itu sombong. Wa ja'ala ahlaha syi'an. Dia membagi kasta-kasta, kelas-kelas. Yastad'ifu ta'ifatan minhum. Ada sebagian dari mereka yang dijadikan lemah, ditekan. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Menyembelih anak-anak laki dan membiarkan anak perempuan hidup. Innahu kana minal mufsidin. Dia termasuk orang yang berbuat kerusakan. Sebenarnya pada mulanya Fir'aun itu sudah menyiksa Bani Israel. Ya, hanya dengan memperbudak misalnya, itu sudah cukup suatu siksaan, diperbudak untuk membangun ini. Suatu kali dia bermimpi di mana dia melihat kebakaran di Mesir.
Yang terbakar itu hanya rumahnya orang Mesir. Rumahnya Bani Israel tidak terbakar. Dia tanya pada seorang dukun. Dukun itu berkata bahwa nanti akan muncul dari Bani Israel seseorang yang akan menghancurkan kerajaannya Mesir, menghilangkan agama mereka, dan bahkan mengusir mereka dari Mesir. Wah, ini berbahaya ini. Fir'aun untuk mengantisipasi itu, dia perintahkan untuk membantai setiap anak yang lahir, dibantai. Setiap bayi yang lahir dibantai. Nah, jadi setiap perempuan yang hamil diawasi, ditunggu sampai dia melahirkan untuk dipastikan bahwa dia laki atau perempuan. Jangan-jangan nanti kalau tidak begitu atau tidak keluar, dikeluarkan. Kalau sudah besar tidak keluar, dikeluarkan. Nah, jangan-jangan nanti ditukar. Ini loh perempuan, padahal ada yang laki. Nah, supaya tidak terjadi begitu, setiap bayi yang mau lahir tidak bisa lahir, dikeluarkan. Lama-lama berkurang anak laki. Nah, ini bagaimana? Sumber daya manusianya hilang. Caranya setahun diberlakukan pembunuhan, setahun tidak diberlakukan. Nah, Nabi Harun lahir pada saat tidak diberlakukan pembunuhan anak bayi. Nabi Musa waktu lahir peraturan itu diberlakukan. Nah, baik. Akhirnya saat Nabi Musa sudah besar, lalu dia kembali ketemu Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Pada surah Al-Mu'minun 47, faqalu anu'minu li basyarani mithlina wa qawmuhum lana 'abidun. Bagaimana kita bisa beriman kepada dua orang yang sama dengan kita? Pertama, dan yang kedua, wa qawmuhum lana 'abidun. Loh, ini kaum yang kedua orang ini 'abidun, pegawai kami, hamba kami. Tiba-tiba keduanya datang dan mengambil kekuasaan itu dari kita. Seperti pada surat Yunus 78, qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Kalian ini datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang sudah kami dapati dari orang tua kami. Wa taqulu lakum al-kibriya, dan kehebatan itu, kesombongan itu buat kalian berdua ini fil ardi. Oh, tidak bisa. Wa ma nahnu lakum bimu'minin, kami tidak akan beriman. Kami tidak perlu ketundukan yang menghilangkan kekuasaan kami. Baik. Itulah yang terjadi kepada Bani Israel. Karenanya Bani Israel, Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel agar bersabar terhadap perbuatan Fir'aun. Pada surat Yunus dijelaskan itu. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, wahai kaumku, kalau memang kalian itu beriman pada Allah Ta'ala, tawakal in kuntum muslimin. Nah, tawakal. Mau mengerjakan apa kita? Melawan Fir'aun. Kalian tidak ngerti, Fir'aun itu bukan hanya menguasai kita, menguasai seluruh daerah Afrika Utara. Seluruh daerah Afrika Utara dikuasai sampai ke tengah. Gitu ya. Afrika dia agak ke tengah, agak ke bawah. Bukan hanya atas saja, sampai ke bawah. Dan dia memperbudak yang di tempat-tempat yang lainnya. Contohnya dia bisa punya emas. Fir'aun itu punya emas karena dia mengambil emas itu dari negara lain. Emasnya diambil, sumber daya manusianya berbudak. Itulah Fir'aun. Lah kita mau melawan Fir'aun? Tidak bisa. Bagaimana caranya? Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Bani Israel? Faqalu 'ala Allahi tawakkalna. Kami berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ini doa mereka. Ya Allah, jangan kamu jadikan kami itu objek fitnah dari orang-orang yang zalim. Wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Selamatkan kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Bi rahmatika, dengan rahmat-Mu, bukan dengan kesabaran kami, bukan dengan tidak. Bi rahmatika, dengan rahmat-Mu ya Allah, selamatkan kami
dari dari kezalimannya orang kafir. Ini yang harus kita pahami. Tidak bisa kita melawan kezaliman yang menimpa kita. Kezaliman yang menimpa kita itu bisa jadi karena dosa-dosa kita. Dosa kita itu apa? Dosa itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mencari rahmatnya Allah Ta'ala. Tidak mungkin ada seorang berbuat maksiat dalam konteks mencari rahmat. Tidak mungkin. Karena dia itu mengikuti hawa nafsunya dan kemudian dia melawan Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Dia dalam keadaan tidak memohon rahmat Allah Ta'ala. Kalau dia dalam keadaan memohon rahmat Allah Ta'ala, pasti dia mentaati Allah Ta'ala. Datanglah musibah. Apa jalan keluarnya? Sekarang hentikan segala maksiat dan kembalilah kepada Allah Ta'ala dan mohonlah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata lain, musibah itu adalah indikator akan dosa-dosa yang kita alami. Caranya bagaimana? Dibalik saja. Dibalik sekarang saya meninggalkan maksiat dan memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tutup ayat 49 dengan mengatakan in wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim, dan itu adalah bala'un min rabbikum azim. Itu suatu bala dalam bahasa Arab itu bisa bermakna baik, nikmat, bisa bermakna buruk, nikmah. Jadi ada ulama yang mufassir yang menerjemahkan bala itu sebagai nikmah, kenikmatan. Ada pula yang mengatakan bahwa itu nikmah, penderitaan. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'ah la'allam yarji'un. Kami beri mereka cobaan dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kalau kita gabungkan antara dua hal ini, berarti penderitaan yang besar itu atau kenikmatan yang besar itu datang sesudah penderitaan yang besar. Kenikmatan yang besar datang sesudah penderitaan yang besar. Kenikmatan yang besar apa? Pertolongan Allah Ta'ala terhadap Bani Israel dari Fir'aun. Lalu kenapa? Karena mereka mendapatkan azab yang pedih pula. Jadi sama. Jadi Allah Ta'ala menyelamatkan mereka itu bukan sepotong-sepotong, bukan nanti diselamatkan tapi ada kekurangan, tidak. Betul-betul mereka selamat dari Fir'aun. Jadi musibahnya besar, nikmatnya juga besar. Sampai mereka lalu pada akhirnya mereka berpuasa untuk memperingati selamatnya mereka dari Fir'aun. Baik. Mari kita lanjutkan ayat 50. Wa idh faraqna bikumul bahra, waktu kami pecah lautan, dan fa'anjainakum, karenanya kalian kami selamatkan dengan cara tadi. Wa aghraqna ala fir'aun, kami tenggelamkan keluarganya Fir'aun. Wa antum tanzurun, kan kalian lihat, meskipun kalian tidak melihat, orang tua kalian melihat. Pasti diceritakan turun-temurun, kami dulu begini lah. Yang cerita ini semua tentunya yang tahu hanya Allah Ta'ala. Mereka tahu tapi tidak cerita. Allah Ta'ala tahu, Allah ceritakan kepada Nabi Rasulullah SAW. Begini ceritanya. Baik. Ada penjelasan yang lebih mendetail, yaitu pada surat Asy-Syu'ara. Wa auhayna Asy-Syu'ara 52. Wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un. Kami beri wahyu kepada Musa, hendaknya kamu bawa hamba-hamba saya di malam hari. Innakum muttaba'un, kalian diikuti oleh Fir'aun. Fa arsala Fir'aun fil madaini hasyirin. Langsung Fir'aun mengirim pasukannya di berbagai kota. Inna haula'i la syirzimatun qalilun. Mereka itu meskipun kecil, gitu ya. Bani Israil itu meskipun kecil, mereka wa innahum lana laghaizun, membuat kami marah. Wa inna la jami'un hadirun, kami semuanya bersatu untuk melawan mereka. Fa akhrajnahum min jannatin wa uyun, kami keluarkan Fir'aun itu dari kebun-kebun mereka. Wa uyun, mata air mereka. Buat apa?
mengejar Bani Israil itu buat apa? Tidak ngerti. Nah, gitu ya. Inilah gitu ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membinasakan suatu kaum, mereka tidak sadar digiring oleh Ta'ala menuju pada kebinasaannya. Mereka di tempat yang nikmat, kebun-kebun, mata air. Gitu. Untuk apa mengejar Bani Israil? Biarkan saja lari. Tidak, berangkat mereka. Mereka berangkat mengejar Bani Israil, fa'adahum musyrikin. Gitu. Mereka lalu diikuti oleh Fir'aun. Falamma taru al-jam'an. Waktu ketemu dua kelompok ini, ya, waktu ketemu dua kelompok ini, baik Bani Israil maupun Fir'aun, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kita pasti tergapai. Bagaimana kita? Gitu ya, ada anak kecil, ada orang tua, perempuan, semuanya orang lemah. Lah mereka pasukan dengan kecepatan. Pasti kita tergapai. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Di sini pentingnya. Nabi Musa tidak tahu apa yang terjadi. Tapi dia yakin pasti Allah Ta'ala membantu. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya bersama Allah Ta'ala. Misalnya Nabi Musa itu mengatakan begini misalnya. Kalla sayahdini rabbi misalnya. Sama saja kelihatannya. Tapi berbeda. Inna ma'iyya, bersama saya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak mungkin tidak bersama saya. Pasti bersama saya. Mengapa? Loh, saya kan dalam konteks membela Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala pasti bersama saya. Tidak mungkin Allah Ta'ala bersama saya dalam keadaan saya maksiat. Tidak. Karena dalam konteks saya itu membela Allah Ta'ala, pasti Allah bersama saya. Itu disebut iman. Nabi bersabda, la yasrik hina yasrik wa mu'min. Tidak mungkin seseorang itu mencuri waktu dia beriman. Wa la yazni hina yazni wa mu'min. Tidak mungkin orang itu berzina dalam keadaan dia beriman. Tidak. Waktu dia maksiat, imannya tidak ada imannya. Nanti waktu hilang maksiatnya, datang imannya. Tidak mungkin orang itu dalam keadaan yakin pada Allah Ta'ala kemudian dia maksiat, tidak mungkin. Mengapa? Karena iman itu membawa harapan pada pemiliknya kepada Allah Ta'ala. Saat seorang imannya itu ada, dia tidak butuh dengan maksiat. Saat seseorang itu imannya ada dalam dadanya, dia tidak butuh dengan maksiat. Saat dia maksiat, yang berarti imannya itu tidak ada, dia tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat dia sadar, hawa nafsunya hilang, imannya muncul, butuh lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Fa'auhayna ila Musa an adrib bi'asaqal bahr. Kami wahyukan kepada Musa untuk memukulkan tongkatmu pada lautan. Fanfalaqa, terpecah. Fakana kullu firqin katawdil azim. Setiap pecahan itu seperti sebuah gundukan yang begitu besar. Ya, gundukan yang begitu besar. Di mana mereka berjalan? Di mana pada surat Tuhan dikatakan yabasan, kering. La takhafu darakan wala takhsha. Yabasan, kering. La takhafu darakan wala takhsha. Tidak takut digapai oleh Fir'aun dan tidak pula akan kembali air sana. La takhafu darakan wala takhsha. Tidak takut digapai oleh Fir'aun dan tidak pula takut air itu akan kembali dalam keadaan aman mereka dan kering. Kalau kita sekarang mengeringkan air laut, tidak akan basah, tidak akan kering, gitu ya, pasti basah. Misalnya air laut itu surut saja, dia tiba-tiba surut, pasti masih ada airnya. Tidak mungkin barang itu yang ada airnya padanya, airnya hilang lalu kering, tidak mungkin. Kalau tiba-tiba dihilangkan airnya, diangkat sebagaimana terjadi pada Nabi Musa, diangkat begini lalu kering, tidak mungkin, pasti basah. Tapi Allah Ta'ala mengkondisikan kering, mengkondisikan kering supaya bisa berjalan. Setelah mereka melewatinya dan Fir'aun berada di tengahnya, wa azlafna samal akhir, kami kembalikan, kami pertemukan kedua gundukan tadi. Wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in, kami selamatkan Musa dan semuanya. Diriwayatkan bahwa Nabi Musa membawa 600.000 orang. 600.000 orang. Bayangkan,
ada seorang komandan membawa 600.000 orang tentara. Bayangkan, membawa 600.000 tentara. Bayangkan, apa bisa seorang komandan pasukan gitu ya, menyiapkan 600.000 personil tentara ya, orang laki. Bisa apa enggak? Dalam satu malam? Tidak bisa. Pasukan ya, pasukan. Nah, yang tinggal pakai handphone, tolong ya siapkan 600.000 orang personil prajurit satu malam. Tidak bisa. Tapi kalau yang Musa bisa. Nah, membawa gitu ya, membawa 100.000 orang gitu ya, prajurit gitu ya, melewati itu berjalan kaki tidak bisa ya. Tidak mungkin bisa. Infanteri misalnya 100.000 orang tidak bisa. Nah, gitu ya, tidak mungkin bisa. 600.000 orang gitu ya, berapa ratus batalion itu. Nah, sulit. Nah, Musa bisa. Nah, summa awraqnal akharin, dan kami tenggelamkan yang lainnya. Pada surat Yunus gitu ya, ada penjelasan. Surat Yunus 90. Wajawazna bi Bani Israil al-bahr, kami lewatkan Bani Israil pada lautan. Fa'adha Fir'aun wa junuhu baghyan wa adwa. Nah, Fir'aun mengikuti mereka. Dalam konteks apa? Baghyan, melampaui batas, wa adwan, karena memusuhi kebenaran yang dimiliki oleh Bani Israil. Padahal dia tidak butuh pada Bani Israil. Tidak butuh. Dia mengejar Bani Israil, dia tidak butuh. Tetapi dalam konteks melampaui batas dia. Kenapa Anda kok berani keluar tanpa seizin saya? Nah, kenapa Anda kok tidak menyembah saya? Nah, aduan, melampaui batas. Jadi sebenarnya kalau ada seorang penguasa memusuhi seseorang, pada dasarnya tidak sebanding antara dia dengan yang dimusuhi. Tidak sebanding. Tetapi karena yang dimusuhi itu punya kekuatan, itu kebenaran, sekecil apapun menakutkan. Nah, kebenaran itu kalau dimiliki oleh seseorang, sekecil apapun menakutkan. Sebaliknya kebatilan dimiliki oleh siapapun dalam jumlah yang besar, tidak ada gunanya, tidak ada kekuatan. Makanya dia takut pada sesuatu yang kecil, asal itu kebenaran. Baik. Hatta idza adrakal gharq. Waktu dia di tengah lautan, dia tenggelam. Apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Bani Israil. Amantu, saya beriman bahwa tidak ada Tuhan kecuali yang diimani, diyakini, dipercaya oleh Bani Israil. Wa ana minal muslimin. Saya sekarang menyerahlah. Di sini sudah tidak ada gunanya lagi imannya. Nah, tidak ada gunanya lagi. Meskipun dia masih bisa berbicara, lidahnya berbicara, tetapi tubuhnya, andaikan tubuhnya itu dikondisikan, dikembalikan lah. Jangan kita tertipu dengan ucapannya Fir'aun. Nah, Fir'aun berkata begini karena dia mau tenggelam. Dia berharap dengan ucapannya itu bisa menyelamatkannya, bisa menyelamatkannya dari murka Allah Ta'ala. Tidak bisa orang itu bertobat. Nah, dalam keadaan yughorghir, kata Rasulullah SAW. Nah, tobat itu diterima sebelum dia rohnya berada di sini. Nah, berada di sini itu maksudnya dia kalau dia bertobat, rohnya dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi dan kemudian dia bisa berbuat baik. Maksudnya dia begitu. Nah, tetapi Allah Ta'ala tidak bisa ditipu. Allah Ta'ala Maha tahu bahwa Anda meskipun dikembalikan roh Anda tidak akan bisa berbuat baik. Al-an, kata Allah Ta'ala. Pertanyaan dari Allah Ta'ala. Al-an, sekarang. Wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Al-an, kata Allah Ta'ala. Tanya loh, baru sekarang kamu bisa beriman. Oh, jadi sebelumnya tidak bisa beriman. Nah, oh, jadi sebelumnya Allah Ta'ala itu tidak ada. Oh, jadi sebelumnya Nabi Musa itu salah. Baru sekarang kelihatan. Wa qad asaita min qabl. Sudah maksiat kamu. Wa kunta minal mufsidin. Kamu berkerusakan. Bukan hanya tidak beriman saja, berbuat kerusakan. Nah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kamu selamatkan badanmu agar menjadi tanda buat orang yang selanjutnya. Tetapi wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan, bukan semuanya, kebanyakan manusia itu terhadap ayat tanda-tanda kekuasaan kami laghafilun, lalai, ghafil. Bukan tidak tahu ini kekuasaan Allah Ta'ala, tetapi tidak bisa mengambil pelajaran. Nah, jangan melawan Allah Ta'ala. Jangan melawan Allah Ta'ala. Fir'aun yang oleh Allah Ta'ala diberi kekuasaan begitu besar, ditenggelamkan. Nah, Allah Ta'ala Maha Kuasa.
atas segala sesuatu. Baik. Setelah Nabi Musa berhasil menyelamatkan, membawa keluar Bani Israel dari Fir'aun. Nah, ayat 51 saya baca. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah. Nabi Musa kepingin ketemu Allah Subhanahu wa taala 40 malam. Untuk apa? Memberikan kekuatan. Nah, gitu ya. Untuk memberikan kekuatan. Jadi begitu hebatnya mendidik Bani Israel yang terus melawan. Nabi Musa perlu ketemu Allah Taala. Di sini kita harus memahami. Nabi Musa itu letaknya di langit ke-6, gitu ya. Setelah Nabi Ibrahim langit ke-7, langit ke-6 Nabi Musa, di bawahnya Nabi Harun. Nah, dari hebatnya dua orang nabi ini menghadapi Bani Israel. Nah, jadi kalau kita sekarang mau menghadapi Bani Israel, gitu ya, tidak setara, gitu ya, tidak setara. Dari begitu hebatnya Allah Taala meletakkan dua orang nabi yang pernah bertemu, mendidik Bani Israel secara bersamaan. Langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-5 Nabi Harun. Nah, di waktu di dunia Nabi Musa ketemu Allah Taala 40 hari. Di mana Nabi Musa berpuasa 30 hari, ditambah lagi puasa 10 hari, 40 hari untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala, untuk menguatkan jiwanya. Apa yang terjadi? Summa takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalim. Ternyata kalian membuat patung anak sapi untuk disembah. Wa antum zalimun, kalian orang zalim. Apa kalian tidak ngerti kalau itu salah? Baik. Ada banyak perinciannya cerita ini. Sebenarnya Bani Israel itu sudah kepingin. Mereka sudah kepingin untuk membuat patung. Itu diceritakan oleh Allah Taala pada ayat 138 surah Al-A'raf. Wa jawazna bi Bani Israil bahra. Kami lewatkan Bani Israel pada lautan. Baik. Fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka melewati suatu kaum yang sedang i'tikaf, sedang duduk menghadap pada berhala mereka. Apa kata mereka? Qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan kami berhala seperti mereka. Qala innakum qaumun tajhalun. Bodoh kalian. Ya, bodoh kalian. Bagaimana kalian ini? Ya, kok bisa sampai begini? Kalian diselamatkan oleh Allah Taala dari Fir'aun. Menyelamatkannya bukan sekedar keselamatan biasa. Dengan lautan dibuka. Setelah itu kalian minta dibuatkan berhala. Innakum qaumun tajhalun. Kalian orang bodoh. Diberi kenikmatan tidak tahu kalau itu kenikmatan. Diberi kenikmatan tidak tahu kalau itu kenikmatan. Tidak semua orang tahu kalau itu kenikmatan. Buktinya tidak semua orang memanfaatkan kenikmatan. Kesehatan misalnya, waktu, itu kenikmatan. Nikmatani maghbunun an katsirin nas. As-sihat wal faragh. Ada dua kenikmatan yang dilupakan manusia. As-sihat wal faragh. Sehat dan waktu kosong dilupakan oleh manusia. Jadi, mengapa manusia itu menyanyiakan nikmat Allah Taala? Karena dia tidak tahu tujuan dari nikmat itu. Contohnya Bani Israil. Dia diselamatkan oleh Allah Taala. Buat apa diselamatkan kalau kemudian dia menyembah berhala? Diselamatkan itu agar kalian selamat, agar kalian bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami. Buat apa kita dihidupkan besok hari kalau besok saya mau maksiat? Buat apa? Ya. Kalau besok hari kita tidak punya niat berbuat baik, tidak ada niat untuk banyak baca Al-Qur'an, untuk banyak berzikir, ya, buat apa? Ya, gitu. Manfaatkan nikmat Allah Taala yang ada ini berupa banyak beribadah, ya, agar kita mendapatkan rahmatnya. Nah, maka saat Bani Israel itu menemukan kesempatan untuk bisa melakukannya, gitu ya, mereka kerjakan itu tadi. Pada ayat 138 surah Al-A'raf 148, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hawlihim ijlan jasadan lahu khuwar. Mereka itu ittakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hawlihim. Nah, Musa mengambil dari perhiasan-perhiasan yang sempat mereka ambil dari Fir'aun, dari kaumnya Fir'aun yang tenggelam tadi, mereka ambil emasnya. Emasnya mereka ambil emasnya, gitu. Lalu kemudian
Mereka membuat sebuah patung yang berupa ejel. Apa, dari mana ilhamnya? Ini dari Fir'aun. Fir'aun itu punya berhala namanya Atum. Fir'aun itu punya berhala namanya Atum. Bentuknya seanak sapi. Fir'aun punya berhala namanya Atum, anak sapi. Ini berhala penting ini. Ini berhala penting. Berhala penting. Meskipun kecil tapi penting. Namanya Atum. Karena mereka selalu terus-menerus melihat berhala di mana-mana. Mereka yakin bahwa berhala inilah yang memberikan keselamatan dan sebagainya. Jadi mereka kemudian, ini bahayanya orang kalau selalu melihat kebatilan. Kebatilan tidak akan masuk ke dalam pikirannya. Seperti Bani Israil, mereka biasa melihat Fir'aun buat berhala. Terus generasi ganti generasi berhala terus. Termasuk ada berhala namanya Atum. Mereka lalu membuat seperti itu. Tapi masih ada keistimewaannya, dari emas. Tidak itu saja, lahu khuwar, ada suaranya. Dibuat lubang, kalau kena angin ada suaranya. Allah beritahu, alam yaruh, apa mereka tidak lihat? Annahu la yukallimuhum, tidak bisa ngomong. Wa la yahdihim sabila, tidak bisa memberikan petunjuk. Apa bisa kira-kira berhala itu ditanya, wahai berhala, gitu ya, bagaimana prospek, gitu ya, ekonomi masa depan, gitu ya, bagaimana, gitu ya, nanti tahun bagaimana lah. Coba bisa ditanya berhala itu lah, daripada repot-repot cari pengamat ekonomi, gitu ya. Berhala saja ditanya lah, tak bisa, berhala bisa ngomong, gitu ya. Wa kanu ittakhadhu wa kanu zalimin. Allah Ta'ala mengatakan mereka itu zalim. Artinya mereka sudah tahu ini salah. Mereka lalu membuat berhala. Inilah yang terjadi. Walamma raja'a Musa ila qaumi ghadbana asifa. Waktu Nabi Musa kembali dari ketemu Allah Ta'ala, melihat ada berhala. Melihat ada berhala. Bayangkan, itu ya. Ghadbana asifa. Ghadbana asifa. Ghadban itu marah, ada asifa, penyesalan. Kok sampai begini, bagaimana? Kok sampai begini? Saya tinggalkan kalian untuk ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu saya pulang ada berhala. Buat apa saya tinggalkan kalian? Buat apa kalian itu diselamatkan kalau pada akhirnya menyembah berhala? Asif, menyesal Nabi Musa. Kok bisa ada semacam ini? Qala bi'sa ma khalaqtum min ba'di, jelek sekali tindakan kalian waktu saya tinggalkan, jelek sekali. A'ajiltum amr rabbikum, apakah kalian gesusu akan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa alqal alwah, dibanting. Al-lawh yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu alwah, kumpulan lauh yang berisi 10 perintah Allah Ta'ala dibanting. Ini dari Allah Ta'ala, dibanting dari Allah Ta'ala, dibanting dari Musa. Gitu ya. Wa akhadha bi ra'sihi yajruhu ila, ditarik singgotnya Nabi Harun, ditarik. Gitu ya. Singgotnya Nabi Harun ditarik. Katanya Nabi Harun, qala ibna ummah. Gitu ya. Ya ibna ummah. Gitu ya. Wahai yang keluar dari perut yang sama, gitu ya. Wahai yang keluar dari perut yang sama, gitu ya. Kita bukan saudara kita, saudara kandung kita. Ya benar ummah, bukan dia akhi, bukan. Akhi mungkin saudara kita, dia benar ummah, gitu. Yang keluar dari perut yang sama. Innakum mustad'afuni, mereka itu menginjak saya, melemahkan saya. Wa kadu yaqtuluni, hampir bunuh saya. Kalau tusmil biarlah ada, jangan membuat mereka menghina saya. Mereka sudah menghina saya, kamu saudara saya menghina saya. Bagaimana kamu ini? Gitu ya. Gitu. Wala taj'al ma'akum zalimin, dan jangan kamu anggap saya itu salah. Kata Nabi Musa, qala rabbi ighfirli wa akhi. Gitu ya. Qala rabbi ighfirli wa li akhi. Ya Allah, ampunilah saya dan saudara saya. Sudah, dua orang saja. Ighfirli wa li akhi, sudah. Nabi Musa tidak mendoakan yang lainnya. Doakan saya, saudara saya, selesai. Wa adkhilna fi rahmatika, masukkan kami dalam rahmatmu. Masukkan kami dalam rahmat. Artinya jangan sampai kamu biarkan kami ini berbuat dosa seperti mereka. Jangan sampai kami ini kamu biarkan berbuat dosa seperti mereka. Nabi Musa ngerti, ya Allah, selamatkan saya dan saudara saya, selesai. Gitu ya. Jangan sampai kamu biarkan saya dan saudara saya berbuat dosa seperti mereka ini. Wa anta arhamur rahimin, dan kamu sebaik-baik yang merahmati. Innal ladzina takhadul ijla sayanal mughadhab min rabbihim wa dhillah fil dunya. Lihat di sini. Orang-orang
yang membuat ejil berhala itu tadi akan mendapatkan hal yang pertama apa? Ghadab min rabbihim, kemurkaan Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, wa dzillatul fil dunya, di dunia terhina. Orang yang berbuat kesyirikan terhina di dunia. Gitu ya. Artinya secara keseluruhan orang kafir terhina. Secara keseluruhan orang kafir terhina. Semua orang kafir terhina karena mereka menciptakan Tuhan sesembahan selain Allah Ta'ala. Tapi kalau orang kafir terlihat mulia, ya kita yang memuliakan. Yang memuliakan orang kafir itu orang Islam. Orang kafir terlihat istimewa di mata orang Islam. Nah, orang kafir tidak mulia di mata Allah Ta'ala, tidak mulia. Kalau orang itu dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dijadikan dia tunduk patuh menyembah Allah Ta'ala. Karena mau dihina, dibiarkan dia oleh Allah Ta'ala untuk bersekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati terhadap segala kemusyrikan, segala kesyirikan, sekecil apapun. Kesyirikan sekecil apapun itu pertanda seseorang itu mulai tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya khawatir terus Rasulullah gitu ya, terhadap syirik yang kecil dan khafi, yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Gitu ya, riya. Orang yang mengharap pada orang lain. Nah, gitu. Kalau orang itu sudah mengharap pada orang lain, nah, itulah syirik. Karena dia mengharap pada orang lain. Wa kadzalika najzil muftarin. Begitulah kami membalas orang-orang yang muftarin, iftira, menciptakan kebohongan. Sudah tahu bahwa Tuhan itu Allah Ta'ala saja, hanya dia yang bisa diharapkan. Nah, kita juga diciptakan oleh dia. Kalau ada orang sengaja menciptakan Allah Ta'ala, nah, gitu ya, suatu kehinaan Allah Ta'ala letakkan dia itu terhina di dunia ini. Walladzina 'amilus sayyi'at tsumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Dan orang yang berbuat jelek, berbuat dosa, kemudian dia taubat, kemudian beriman, Allah Ta'ala akan mengampuni dia. Karena Allah Ta'ala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ada dua. Semua afauna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan. Afa itu menghilangkan bekas. Kalau ghafara menutupi bekas, tapi masih ada. Kalau ghafara menutupi, cover bahasa Inggrisnya. Ghafara bahasa Arabnya, ditutupi begini. Tapi kalau afa tidak. Afa itu menghilangkan bekas. Makanya di bulan Ramadan kita disuruh mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu. Afuwun. Ya Allah, Engkau bisa menghilangkan semua bekas dosa-dosa saya, gitu ya. Maka dan kamu menyukai, gitu ya, menyukai afwa, menghapuskan segala bekas dosa, maka hapuskan segala bekas dosa saya. Baik. Kemudian la'allakum tashkurun. Nah, agar kalian itu bersyukur. Syukur itu apa sih? Syukur itu saya memuliakan segala sesuatu yang memuliakan, yang menjadikan saya mulia. Syukur adalah saya memuliakan segala sesuatu yang menjadikan saya mulia. Nah, gitu ya. Saya misalnya syukur kepada hewan, gitu, hewan piaraan saya. Nah, gitu ya. Apa itu unta, kambing, sapi. Kenapa saya? Karena dia membantu saya. Ya, karena adanya unta ini saya bisa kemana-mana, adanya kuda dan sebagainya, atau kendaraan, atau rumah. Semua segala sesuatu yang menjadikan saya mulia, saya muliakan dia. Itu syukur namanya. Sebaliknya kalau orang itu tidak memuliakan apapun yang menjadikan dia mulia, kufur. Nah, itu namanya kufur. Nah, manusia yang syukur adalah manusia yang memuliakan Allah Ta'ala karena dia merasa mulia, karena dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijadikan sebagai orang beriman. Nah, dia muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya memuliakan Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala menjadikan saya sebagai orang beriman, yaitu orang yang selamat dari murkanya. Nah, saya bersyukur, saya muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karenanya Allah Ta'ala, kesimpulannya, yang paling pantas kita perlihatkan kepada dia rasa syukur kita. Nah, mengapa? Karena dia ngasih rezeki kepada kita. Nah, ulama perhatikan, orang yang sangat-sangat memperhatikan agama Allah Ta'ala adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala, karena dia yang paling tahu nilai nikmat Allah Ta'ala berupa petunjuk. Dia tahu ini yang namanya Al-Quran,
yang namanya sabda Rasulullah SAW adalah hal yang paling bernilai. Mengapa? Karena dengan dua hal ini saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau saya memahami kitabullah, saya memahami hadisnya Rasulullah SAW, saya akan jadi mulia. Dengan begitu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya antara nikmat, ayat, rahmat jadi satu. Nikmat, ayat, rahmat. Misalnya hujan. Hujan itu tanda kekuasaan Allah Taala. Kekuasaan dari yang bisa menurunkan hujan kecuali Allah Taala. Dan dia juga nikmat karena hujan, gitu ya, ada air, ada tanaman yang tumbuh, nikmat. Dan yang kedua, ketahuilah itu rahmat Allah Taala. Karena kalau tidak ada hujan, kita tersiksa kita. Berarti hujan itu adalah dalam konteks rahmat Allah Taala. Malam dan siang, tanda kekuasaan Allah Taala. Dan dia nikmat, dan dia rahmat. Kalau siang terus, malam terus bagaimana? Digantikan Allah Subhanahu wa taala. Ada malam, ada siang. Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga nikmat. Dan jangan lupa, wa min rahmatihi. Dan di antara rahmat Allah taala adalah menjadikan malam dan siang. Rahmat, semua tanda adalah nikmat Allah taala. Dan semua nikmat Allah taala ada rahmat Allah taala di situ. Oleh karenanya ini mesti dibalas dengan rasa syukurlah. Al-Quran tanda kekuasaan Allah Taala. Karena manusia tidak bisa menciptakan Al-Quran. Kalau orang tahu, paham isinya kitabullah. Oh, ini di dalam kitabullah ini ada fasilitas kendaraan buat saya untuk menggapai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya pada ayat 53, saya tutup ayat 53. Wa id ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Lihat ayat 53. Setelah diselamatkan dari Firaun, oleh Allah Taala diberi kitab, gitu ya, yaitu Taurat dan Furqan, kemampuan yang diberikan oleh Allah Taala kepada Musa untuk membedakan hal yang hak dan yang batil. Gitu ya. Untuk apa? La'allakum tahtadun. Setelah Allah Taala diselamatkan, diberi petunjuk, bayangkan. Diselamatkan kemudian diberi petunjuk. Setelah keselamatan fisik, gitu ya, keselamatan hati, yaitu terbebas dari kekafiran. Yang itu berarti keselamatan yang lebih mulia daripada sekedar keselamatan fisik. Untuk apa fisiknya selamat tapi kemudian diazab oleh Allah Taala, tidak ada gunanya. Lihat kenikmatan sesudah kenikmatan, ya. Insyaallah akan selanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.